Bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama, Semarang ditempati sebuah restoran hangus terbakar. Bambang Tri Mulyono akhirnya menjalani pembebasan bersyarat dari lapas kelas 2 Sragen. Kejuaraan basket pelajar tingkat Asia 2025 yang digelar di Solo diikuti 7 negara dan tim lokal. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Sanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Kebakaran melanda sebuah restoran di kawasan Kota Lama Semarang Rabu dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sebuah bangunan cagar budaya yang diketahui ditempati Resto Sego Bancaan. Video amatir dari peristiwa kebakaran ini terlihat asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi di langit Kota Lama Semarang. Kebakaran cukup besar karena bangunan cagar budaya yang ditempati restoran Sego Bancaan banyak menggunakan kayu. Hingga Rabu siang, kepulan asap masih terlihat di atas bangunan dan bagian dalam bangunan. Upaya pendinginan terus dilakukan petugas dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran Kota Semarang. Setiap sisa bangunan dipastikan tidak berpotensi menimbulkan api kembali. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Wing Wiyarso, mengatakan akan memaksimalkan alat hidran yang sudah ada di beberapa titik dan akan melakukan penambahan alat hidran. Terkait nantinya untuk penanganan pasca kebakaran, bila dilakukan renovasi oleh pemilik gedung atau pengelola gedung, maka pemerintah Kota Semarang akan melakukan pendampingan terkait aturan renovasi bangunan cagar budaya. Kalau bicara penanganan bangunan cagar budaya, pasca kebakaran ini kita akan lakukan fasilitasi pendampingan pada pemilik gedung atau pengelola gedung apabila ingin mengembalikan, merenovasi, merehab. Tentunya kaidah-kaidah pengelolaan bangunan cagar budaya itu harus diterapkan. Dan tentunya nanti dengan dinas teknis, dinas tata ruang, maupun kami dari Dinas Kabupaten Pariwisata dan juga melibatkan teman-teman dari tim ahli cagar budaya agar dalam rehabilitasi atau pembangunan kembali bangunan bersejarah ini tetap mengedepankan kaidah-kaidah yang berlaku terhadap bangunan cagar budaya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. JBR Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Diduga karena sopir tidak menguasai jalan, sebuah minibus terguling di Kulon Progo, Yogyakarta. Minibus ini terguling di ruas Jalan Desa, Padukuan Kedung Tangkil, Kelurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir tak menguasai jalan. Sebelum terguling, mobil sempat menabrak dinding tebing. 3 orang perempuan terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Tadi kami mendapatkan laporan tentang adanya kendaraan yang tadi mungkin kronologi dari awal sedikit jalan menurun, mungkin kehilangan kontrol, terus mengenai dinding daripada tebing ini, terus banting, dia jatuh, korban ada di dalam, tapi alhamdulillah dari 3 korban kondisinya stabil dan saat ini sedang ditangani di RSUD. Untuk kendaraan posisinya terguling ke kanan, terus ini posisi kita tarik menggunakan seling dari teman-teman relawan maupun damkar. Ini kita tarik sehingga bisa ke posisi. Petugas pemadam kebakaran Kulon Progo dibantu warga langsung mengevakuasi mobil agar tidak menimbulkan kemacetan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.
Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Polres Pekalongan, Jawa Tengah menangkap seorang pria yang menjadi mucikari prostitusi online. Tersangka ditangkap di sebuah hotel saat melakukan aksinya saat transaksi bersama PSK. Polisi menangkap M. Nasrul, warga Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang menjadi tersangka karena menjadi mucikari prostitusi online. Nasrul menjual teman wanitanya dijadikan PSK online yang bertransaksi di sebuah hotel di Kecamatan Wiradesa. Pelaku menggunakan aplikasi online dengan tarif sekali kencan Rp300.000. Dia mendapat keuntungan Rp50.000 sekali transaksi apabila korban mendapatkan pelanggan. Tertangkapnya pelaku berawal dari banyaknya laporan masyarakat bahwa banyak transaksi PSK online di sebuah hotel. Atas laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Nasrul yang bertindak sebagai mucikari. Dari hasil penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 3 handphone dan alat kontrasepsi. Nah, adapun modus operandi dari pelaku yaitu pelaku menjadi joki ataupun operator dalam aplikasi micet yang menjajakan korban yang ditawarkan sebagai jasa Open BO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenai pasal 10 dan pasal 12 KUHP tentang tindak perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Bambang Tri, terpidana ijazah Jokowi bebas bersyarat. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Terpidana kasus ujaran kebencian dan tudingan ijazah Jokowi, Bambang Tri Mulyono, akhirnya menjalani pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas 2 Sragen, Jawa Tengah. Bambang Tri telah menjalani 2 tahun kurungan penjara dari vonis 4 tahun penjara. Pembebasan bersyarat terhadap Bambang Tri Mulyono dilakukan setelah melalui penilaian aspek kelakuan baik hingga pemenuhan syarat administratif. Meski berstatus bebas bersyarat, Bambang Tri tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Bambang Tri sebelumnya dihukum 4 tahun penjara, namun ia akhirnya hanya menjalani 2 tahun penjara karena mendapat bebas bersyarat. Melalui kuasa hukumnya, Bambang Tri tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Gantinya denda memang 4 bulan sudah dijalani dia. Ya, 4 bulan sudah dijalani dendanya. Ya. Kalau yang putusan primernya dijalani berapa? Primernya mungkin sudah 2 tahunan. 2 tahun ya? 2/3 ya, 2/3. Apakah Pak Bambang Tri sendiri sampai saat ini masih meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Pak? Waktu saya tanya masih meyakini. Makanya dia pun dengan Gus Nur kan dia berani disumpah mubahalah itu. Bahwa apapun kalau dia bohong, tidak ada kebenarannya, dia siap dilaknat itu tadi. Cara sumpahnya itu. Jadi hingga kini masih meyakini bahwa ijazah itu palsu, Pak ya? Kalau dia masih meyakini, Pak. Ya. Diketahui Bambang Tri Mulyono, penulis Jokowi Undercover, divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Solo. Setelah mengajukan kasasi, Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis 4 tahun. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo mengatakan, penugasannya hanya bersifat sementara, yakni hingga Desember 2025. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan bersama jajaran pengurus DPD PDIP Jawa Tengah di Panti Marhen, Kota Semarang, Senin kemarin. Politikus FX Hadi Rudiatmo menegaskan perannya di DPD PDIP Jawa Tengah hanya bersifat sementara. Tugas utamanya adalah melanjutkan program yang sudah ada. Dan penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas bukan bentuk pencopotan terhadap Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.
namun bentuk konsekuensi dari aturan partai yang melarang rangkap jabatan. Perkenalan, nah, lo enggak maksudnya teman-teman yang lain dijelaskan aku jadi PLT gitu loh. Jadi bukan untuk mencopot Mas Bambang Pacul itu tidak ada kan, senengan di printer. Pak Rudi, ada berapa poin ketemuan tadi Pak? Ya? Ada berapa poin ketemuan tadi Pak? Ya pertemuannya yang perkenalan toh. Dan nanti setelah besok ada di sekolah partai itu apa yang harus dibicarakan, nanti saya baru koordinasi dengan sekretaris untuk mengadakan rapat internal DPD dulu. Tapi ganti. Di atas tapi nggak tegang Pak? Walah, kok tegang rebutan apa? Santai, saya utang 28 tahun melu partai, wah tegang lho apa? Oh iya, pokoknya Pak Desember karena bolak-balik atau berkantor? Ayo Solo, Semarang cedal tajam ya. Apa dia mayu rene? Pak Ketua nanti besok kalau yang tonjat balik. Siap. Rudi juga memastikan situasi internal PDIP Jawa Tengah tetap kondusif setelah pergantian kepemimpinan. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Para peternak menggelar aksi mandi jagung di Solo, Jawa Tengah. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap tingginya harga jagung yang berdampak ke peternakan ayam. Mereka juga meminta Presiden Prabowo agar membentuk Kementerian Peternakan. Aksi digelar di Bundaran Geladak, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Para peternak dari Solo Raya bergabung menyuarakan tuntutan kepada pemerintah didahului aksi mandi jagung yang merupakan perwujudan keluhan selama ini. Harga jagung sangat mahal, mencapai lebih dari Rp7.000 per kilogram. Ini di atas harga beli Bulog yang seharga Rp6.400 per kilogram. Aksi dilanjutkan dengan membagikan jagung rebus dan telur ayam rebus kepada pengguna jalan yang melintas. Mereka menuntut agar Menteri Pertanian dicopot sebab dinilai gagal mengatasi masalah peternakan. Lebih lanjut, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto agar membentuk Kementerian Peternakan. Kalau memang itu diperlukan, ya memang kita opsi yang terakhir adalah membuat kementerian baru, yaitu Kementerian Peternakan. Yang mana memang Kementerian Peternakan ini akan mengurusi fokus kepada urusan peternakan di negeri kita yang selama ini sudah carut-marut memang bertahun-tahun, khususnya unggas dan broiler ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Jagung adalah bentuk protes kita juga kenapa harganya mahal. Daripada harga mahal diberikan ayam, lebih baik kita pakai mandi. Peternak juga mengusulkan opsi impor jagung yang harganya jauh lebih murah karena mereka selama ini kesulitan menaikkan harga jual ayam ternak, sedangkan harga jagung semakin tak terkendali. Aksi ditutup dengan orasi dan mereka akan menggelar aksi lebih besar sampai tuntutan dipenuhi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, musim panen kedua petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mendapatkan harga gabah terbaik, yakni Rp8.000 per kilogram. Harga gabah yang tinggi ini tentu dapat meningkatkan pendapatan petani. Harga gabah basah langsung dari hasil panen petani di Desa Ceketro, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, saat ini cukup tinggi, yakni mencapai Rp7.800 hingga Rp8.000 per kilogram. Harga gabah yang tinggi tersebut membuat petani senang, karena harga gabah basah sebesar Rp8.000 per kilogram belum pernah terjadi sejak musim tanam pertama di tahun ini. Harga gabah basah sebesar Rp8.000 ini jauh melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan harga yang tinggi ini, petani jelas bisa menikmati, walaupun untuk produksi itu belum bisa maksimal, tapi dengan harga yang tinggi ini, insya Allah kesejahteraan petani akan semakin meningkat. Alhamdulillah harga sekarang ini bagus. Bagusnya gimana Pak? Ya stabil lah sama harga pupuk. Berapa harga sekarang Pak? Harga sekarang 78. Basah atau kering? Basah. Kalau kering berapa saat ini Pak?
72. Petani berharap harga gabah sebesar Rp8.000 per kilogram dapat stabil sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani padi di Kabupaten Grobogan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Solo menjadi tuan rumah kejuaraan basket pelajar tingkat Asia 2025. Nantikan informasinya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, saudara. Masih bersama saya, Novelia Hasanah. Di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anak penyandang disabilitas di Rumah Difabel Kota Semarang diajak untuk menyalurkan ekspresi melalui seni mural dengan tema Merdeka Berkarya Mewarnai Indonesia. Suasana semangat kemerdekaan terasa di sebuah kegiatan kreatif yang digelar komunitas sahabat difabel Indonesia. Di salah satu ruangan Rumah Difabel Indonesia di Jalan Puspowarno, Kota Semarang ini, puluhan penyandang disabilitas bersama siswa-siswi SD hingga SMP diajak menyalurkan ekspresi melalui seni mural dengan tema Merdeka Berkarya Mewarnai Indonesia. Kegiatan ini bukan sekadar untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, namun menjadi wadah ekspresi seni dan pembelajaran kemandirian bagi penyandang disabilitas. Dan momentum peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan pemerintah dan masyarakat lebih membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Harapan kita adalah pemerintah itu memberi kita kesempatan, dan stigma ke masyarakat itu tentang teman-teman difabel. Ayo, bantu mereka. Jangan membuat mereka menjadi diskriminasi, tetapi beri kesempatan. Sementara itu, pelatih lukis Rumah Difabel Semarang, Giovanni Susanto mengatakan, ke depan rencananya ruangan ini akan dijadikan galeri karya para sahabat disabilitas karena para sahabat difabel ini memiliki karya lukis unik dan memiliki potensi. Rencana kan memang di bulan Oktober kita mau launching ini sebagai ruang pamer kita, ruang karya, menyatu dengan di sini kita ada galeri, ada RT shop untuk menjual merchandise karya-karya turunan dari karya lukisan mereka, terus juga jualan-jualan yang lain dari karya dari keterampilan anak-anak Rumah Difabel Indonesia. Itu potensi mereka sebenarnya besar tidak kalah dengan kita yang non difabel. Sebenarnya saya temukan kalau kita bisa melihat dari sisi pandang yang berbeda, karya-karya mereka itu unik. Goresan-goresan mereka, cara mereka melukis sebenarnya unik. Bagi penyandang disabilitas, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas penjajahan, namun juga merdeka dalam mengekspresikan diri. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Kota Solo, Jawa Tengah menjadi tuan rumah kejuaraan basket pelajar tingkat Asia ke-9. Kemenpora memberi kesempatan bagi tim lokal Solo untuk berpartisipasi. Digelar di Gor Indoor Manahan dan Sritek Arena Solo, Jawa Tengah, kejuaraan basket pelajar tingkat Asia ke-9 berlangsung ketat. 7 negara peserta adalah Indonesia, Tiongkok, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Malaysia bersaing menjadi juara. Turnamen ini digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai ajang pembibitan atlet basket masa depan. Karena diikuti putra dan putri, sehingga membuka peluang pembinaan usia dini secara berkualitas. Mereka dibiasakan dengan atmosfer kejuaraan sehingga memiliki mental bertanding yang mumpuni. Khusus untuk kali ini, panitia melibatkan tim lokal Solo untuk ikut bertanding. Ini disengaja agar pembinaan atlet juga sampai ke daerah.
Tak semata-mata hanya jadi tuan rumah, namun Solo juga mendapatkan manfaat secara nyata. Jadi kita sudah mengupayakan dan mendapat persetujuan dari Asian School Federation, Asian Sports School Federation, bahwa lokal tim diperbolehkan untuk ikut serta, untuk ikut sampai babak penyisihan berakhir. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk try out pada kesempatan ini. Pertandingan ini digelar bergantian dengan turnamen pramusim IBL, karena turnamen tersebut masih berjalan dan baru memasuki babak semifinal. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.